Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 10 semester 2 bab 3 tentang trigonometri. Kalau di buku Intan Pariwara ini diuji kompetensi 1 halaman 86. Yang pertama, trigonometri bentuk dasarnya kan kita dikenalkan dengan sudut pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Yang perlu digarisbawahi adalah sisi di depannya sudut siku-siku itu disebutnya sebagai sisi miring. Kemudian ada kalau di trigonometri ini kita dikenalkan sama namanya sisi samping sama sisi depan. Kalau letaknya sudut di sini, katakanlah di sini theta, maka sisi yang di depannya sudut theta ini adalah sisi depannya theta, maka yang lain ini adalah sisi sampingnya theta. Kalau ini pasti selalu sisi miring, karena dia selalu di depannya sudut siku-siku. Terus untuk sudut dasarnya, kita mulai dari sin dulu. Katakanlah sin theta. Misal tetanya di sini, maka besar sin itu adalah panjang sisi depannya dibagi dengan panjang sisi miringnya. Makanya kalau untuk mempermudah, sin itu disingkatnya sin demi. Artinya panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi miringnya. Kemudian ada lagi cos. Kalau cos theta itu cos sami, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dan ada tan theta. Tan theta itu tan desa, panjang sisi depan dibagi dengan sisi samping. Kemudian ada lagi lawannya sin. Lawannya sin itu adalah kosekan. Kalau kosekan theta itu sama dengan sepersin theta. Berarti kalau sin tadi adalah demi, ini lawannya, berarti mide. Ada lagi sekan theta. Sekan theta itu lawannya cos theta. Kalau cos theta tadi sami, ini lawannya, kebalikannya. Berarti mi dibagi dengan sa. Dan yang terakhir adalah kotangen theta. Itu adalah lawannya tan theta. Kalau tan tadi adalah desa, maka ini adalah sa dibagi dengan de. Gitu ya. Jadi ini bahan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Kemudian sudut istimewa itu kalau dihafalkan akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal ya. Oke, kita lanjut bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan segitiga ABC dan pernyataan berikut. Jadi kita disuruh menentukan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Ada segitiga siku-siku, dikasih nama segitiga ABC. Siku-sikunya di B, berarti pasti sisi di depannya siku-siku adalah sisi miring. Gitu ya. Kemudian kalau ini panjangnya 13, ininya 12, di sini pasti 5. Kita pakai triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras yang 5, 12, 13. Kemudian pernyataan yang pertama, sin A. Kita lihat di sudut A di sini. Sin tadi adalah demi, depan dibagi miring. Depannya A adalah 12. Berarti sin A itu adalah depannya A 12 dibagi dengan miring. Miringnya adalah 13. Gini ya. Jadi nilai sin A-nya itu adalah 12/13. Sehingga pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian yang kedua itu adalah sin C. Kita berangkatnya dari sudut C. Dari sini ya. Sin tetap depan dibagi miring. Kita perhatikan depannya C itu yang mana? Depannya C itu yang ini. Jadi depannya C itu adalah 5. Miringnya tetap yang di depannya sudut siku-siku. Berarti miringnya adalah 13. Jadi sin C-nya itu nilainya adalah 5/13. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Pernyataan yang ketiga, cos C. Cos C. Kita perhatikan dari sudut C. Cos tadi, kalau C-nya di sini kan depannya ini, miringnya ini, berarti sampingnya adalah ini. Cos tadi rumusnya adalah sami. Samping dibagi miring. Sampingnya C 12, miringnya 13. Berarti 12/13. Gitu ya. Dan ini pernyataannya salah. 13/12, harusnya 12/13. Yang keempat adalah tan. Yang diminta adalah tan A. Berarti kita berangkatnya dari sudut A.
depan dibagi samping. Depannya A itu adalah 12, sampingnya adalah 5. Berarti tan A-nya adalah 12/5. Kemudian yang terakhir adalah kosekan C. Kosekan tadi kan 1/sin C. Jadi kalau sin demi, maka kosekan C itu adalah mi dibagi D. Miring dibagi depan. Miringnya C itu kan tetap ini, depannya C itu adalah 5, berarti 13/5. Oke, tadi yang ini pernyataannya salah, dan yang ini benar. Berarti yang benar mana? Yang benar itu adalah pernyataan kedua dan pernyataan kelima. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita diberikan suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dikasih nama segitiga DEF dengan siku-siku di E. Kemudian kita disuruh mencari nilai dari cos D dikalikan dengan cos F. Ada 8, ada 15. Boleh kita ngitung manual. Ini kan berarti pasti sisi miring ya. Sisi miring itu kalau kita pakai Pitagoras, rumus Pitagoras, berarti sisi miring itu nyarinya akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Atau kita juga bisa pakai triple Pitagoras, berarti di sini adalah 17 cm. Oke, kita mulai dari yang awal. Nilainya yang dicari ini adalah nilai cos D dikalikan dengan cot F. Cos D itu kan kita perhatikan dari sini. Ini ya. Cos tadi sami, berarti sampingnya D dibagi dengan miringnya. Sampingnya D adalah 8, dibagi dengan miringnya adalah 17. Gini ya, jadi nilai cos D-nya adalah 8/17, dikalikan dengan kotangan F. Kalau tadi kan kotangan lawan dari tan, kalau tan desa, berarti kotangan itu sade. Kita berangkatnya dari F, samping dibagi depan. Oke, kita lanjut untuk membahas nomor 2. Jadi diberikan suatu segitiga, segitiganya diberi nama segitiga DEF dengan siku-siku di E. Kalau siku-sikunya di E, panjang sisi di depannya siku-siku ini pasti selalu sisi miring. Kemudian kita cari panjang sisi lain yang belum diketahui. Di sini 15 cm, di sini 8 cm. Kita disuruh mencari dulu nih, panjang sisi miringnya berapa. Kita bisa pakai triple Pitagoras, ada 8, ada 15, berarti panjang sisi miringnya adalah 17 cm. Gitu ya. Atau kalau tidak memakai triple Pitagoras, cara cari manualnya berarti DF adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Gitu ya. Oke, kita sekarang ke pertanyaan yang diminta. Yang diminta itu adalah nilai cos D dikalikan nilai kotangan F. Kita berangkat dari sini dulu, wis. Cos D. Cos D itu kan di sini ya D-nya ya, kita perhatikan D-nya. Tadi kan cos itu sami. Karena yang diminta cos D, berarti kita cari sampingnya D sama miringnya. Sampingnya D adalah 8, miringnya adalah 17. Dikalikan dengan kotangan F. Kotangan F itu tadi kan 1/tan F. Sedangkan tan tadi tan desa. Berarti kalau kita mau cari kotangan, kita pakai rumus sa dibagi D. Berangkatnya dari sudut F. Sampingnya F itu adalah 15, depannya adalah 8. Berarti 15 dibagi dengan 8. Kalau udah kita kalikan, karena ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8, berarti ini tinggal 1, ini 1, berarti tinggal 1 kali 15-nya 15. 17 kali satunya adalah 17. Jadi nilai dari cos D dikalikan kotangan F adalah 15/17. Opsi yang sesuai adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk membahas soal nomor 3. Yang diketahui adalah segitiga ABC siku-siku di C. Ini kita nggak disediakan gambarnya, jadi kita gambar sendiri aja ya. Segitiga siku-siku pasti salah satu sudutnya adalah siku-siku, terus diberi keterangan siku-sikunya di C. Berarti titik yang lain itu ada titik A sama titik B, gitu ya. Kemudian yang diketahui tan A itu adalah setengah tan A. Tan A, berarti kita berangkatnya dari sudut A sini ya. Tan tadi, itu tadi kan pakai rumus desa, depan dibagi samping. Kita perhatikan
depannya sudut A itu adalah sisi BC. Dibagi dengan sisi sampingnya sudut A itu adalah sisi AC. Ini ya. Kemudian diketahui nilai tannya itu adalah 1/2. BC per AC. Berarti nanti BC-nya ini adalah 1, AC-nya ini adalah 2. Berarti ini 1, ini adalah 2. Sehingga AB-nya berapa? AB-nya kita bisa pakai rumus Pitagoras, berarti akar 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, sehingga AB-nya adalah akar 5. Gini ya. Kemudian kita mau mencari nilai 2 kali cos kuadrat alfa ditambah dengan tan kuadrat B. Oke, cos kuadrat alfa itu bisa kita tulis sebagai cos A, bukan alfa ya, tapi A. Cos A yang dikuadratkan ditambah dengan tan B yang dikuadratkan. Gini. Sekarang kita cari dulu nilai cos A-nya itu berapa. Cos A, kita perhatikan dari A di sini ya. Cos itu adalah sami. Kita cari nilai sa-nya berapa, mi-nya berapa. Sampingnya 2, miringnya adalah akar 5. Berarti 2 per akar 5 kuadrat ditambah dengan tan B dikuadratkan. Berarti kita berangkatnya dari sudut B. B-nya itu tan B adalah tan desa, depannya B itu adalah AC, berarti 2. Dibagi dengan sampingnya adalah 1. Sampingnya bukan yang ini ya, karena ini letaknya di depan sudut siku-siku, berarti dia akan selalu sebagai sisi miring. Jadi sampingnya itu adalah 1. Gini. Kemudian kita hitung hasilnya. Nah, bentuk pecahan kalau dikuadratkan itu bukan cuma yang atas aja yang dikuadratkan, bukan cuma pembilangnya, tapi pembilang dikuadratkan, penyebut juga dikuadratkan. Kalau 2 dikuadratkan itu hasilnya 4, kemudian kalau akar 5 dikuadratkan berarti tinggal kita hilangkan aja akarnya, berarti 4/5. Ditambah dengan 2/1 itu 2, berarti 2 kalau dikuadratkan adalah 4. Jadi nilainya berapa? 2 kalikan 4/5 itu adalah 8/5. Ditambah dengan 4. 4-nya itu adalah 4/1. Kemudian karena penyebutnya belum sama, bisa kita kalikan penyebutnya, berarti 5. Kemudian 8 kali 1, 8 ditambah dengan 4 kali 5, 20. Sehingga hasil akhirnya adalah 28/5. Jadi opsi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Diketahui segitiga PQR siku-sikunya di P. Jika panjang QR-nya 30 cm dan nilai sin R-nya adalah 2/3, panjang PQ-nya itu berapa? Di soal ini kita tidak disediakan gambar lagi. Jadi kita gambar sendiri untuk lebih memudahkan mengamati mana sisi depan, miring, dan sampingnya. Ada segitiga PQR siku-sikunya di P. Kalau kita taruh siku-sikunya di sini, berarti ini adalah sudut P. Anggap aja ini sebagai Q, ini sebagai R. Kemudian yang diketahui adalah nilai sin R. Sin R, berarti kita pakai pengamatan dari sudut R. Sin R-nya, sin demi depannya R itu adalah sisi PQ. Berarti sin R itu bisa diperoleh dari PQ dibagi dengan mi. Miringnya adalah di depannya sudut siku-siku, berarti QR. Itu sama dengan 2/3. Kemudian lagi kita dapat clue bahwa nilai QR-nya adalah 30 cm. Berarti di sini adalah 30 cm. Sehingga kita ganti lagi di sini 30 cm. PQ-nya belum kita ketahui. Kita tulis dulu sebagai PQ. QR-nya adalah 30, nilainya adalah 2/3. Karena ini tandanya sama dengan, kalau sama dengan berarti kita bisa menerapkan aturan perkalian silang. Berarti 3 dikali dengan PQ itu sama dengan 2 dikali dengan 30. Sehingga nilai PQ-nya adalah 2 dikali 30 dibagi dengan 3. Ini kita perkecil semuanya sama-sama dibagi 3. Jadi ini 1, ini 10. 2 kali 10 sehingga PQ-nya kita peroleh 20 cm. Ini adalah 20 cm. Dan yang ditanya adalah panjang PQ, berarti kita sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut nomor 5. Nomor 5 kita diberi gambar yang nampak itu kayak ada satu segitiga besar tapi dipecah jadi 2 segitiga.
Terus kita pengamatannya tetap harus kita pakai segitiga siku-siku. Yang mau kita cari adalah panjang AB-nya itu berapa. Ini yang mau kita cari. Nah, gambar ini untuk lebih memudahkan, kita pecah jadi 2 gambar. Gambar yang pertama itu gambar segitiga yang besar. Berarti ini D, ini C, di sini A. Siku-sikunya tetap di C. Dan gambar yang kedua itu kita gambar segitiga kecil, tapi tetap harus siku-siku. Berarti di sini tetap C, di sini B, di sini D. Gitu ya. Kemudian yang diketahui itu di sudut B itu besarnya adalah X. Kemudian sudut A-nya ini besarnya adalah Y. Dan sisi CD itu adalah 24 cm. Ini juga 24 cm. Yang diketahui adalah tan X-nya, ini dulu ya. Kita kan mau cari panjang AB. AB itu bisa kita peroleh dari AB itu kan AC, panjang AC dikurangi panjang BC. Jadi kita bisa tulis AB itu AC dikurangi BC. Jadi ini yang mau kita cari nilai AC-nya berapa, nilai BC-nya berapa. Kita berangkat dari sini dulu. Kita mau cari nilai AC dulu. Ada sudut Y di sini. Dan yang dikasih clue-nya adalah tan. Tan Y adalah 1/2. Oke. Tan itu adalah depan dibagi samping. Sisi depannya Y ini adalah sisi CD. Kemudian sisi sampingnya Y itu adalah AC sama dengan 1/2. CD-nya itu panjangnya 24 cm, AC-nya yang mau kita cari itu nilainya adalah 1/2. Kemudian kita kalikan silang, 1 kali AC itu adalah 24 dikalikan dengan 2. 1 kali AC itu nilainya tetap AC, nilainya adalah 48 cm. Jadi AC-nya udah ketemu, kita tinggal cari BC menggunakan langkah yang sama. BC itu kan di sini ya. Berarti kita menggunakan sudut X. Yang diberikan di soal itu adalah nilai tan juga. Tan X itu nilainya adalah 3/4. Sedangkan kalau kita amati X ini, depan dibagi samping. Depannya X itu CD, dibagi dengan sisi sampingnya X itu adalah sisi BC. Itu adalah 3/4. Kemudian CD-nya berapa? Sesuai dengan yang diberikan di soal, 24 cm. BC-nya yang mau kita cari, ini nilainya adalah 3/4. Kalau udah kita kalikan silang, berarti 3 kali BC sama dengan 24 dikali dengan 4. Sehingga BC-nya adalah 24 kali 4 dibagi dengan 3. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3, berarti ini 1, ini 8. 8 kali 4, berarti BC-nya adalah 32 cm. Oke, AC-nya udah ketemu, BC-nya udah ketemu, sekarang kita substitusikan ke sini. AB-nya adalah AC dikurangi BC. AC-nya adalah 48, dikurangi dengan BC-nya adalah 32, sehingga nilai AB-nya adalah 16 cm. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 6. Ada sebuah kasus di sini. Kasus tentang sebuah truk towing yang akan mengangkut 1 unit mobil. Kondisinya adalah bagian belakang truk towing dijungkitkan sehingga bidang tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan aspal. Jika panjang bidang truk yang dijungkitkan adalah 2/5 meter, ketinggian ujung bidang truk yang dijungkitkan dari jalan aspal itu adalah berapa meter? Ya. Kalau kita gambarkan, kalau misal ini aspalnya nih, ini aspal, kemudian ini ujung bagian belakang truk towing yang dijungkitkan, itu di sini. Sehingga panjang bidang truk yang dijungkitkan itu kan berarti ini kan, 2/5 meter. Ini aspalnya. Kemudian yang ditanya itu ketinggian ujung bidang truk. Oke, berarti ketinggian ujung bidang truk ini dari aspal. Berarti kita mau cari ini. Kita mau cari ini. Ini ya.
Misal di sini saya misalkan sebagai X. Maka kita akan cari nilai X-nya ini berapa. Yang diketahui adalah sudut yang dibentuk antara bagian belakang truk towing dengan jalan aspal itu adalah 30 derajat. Berarti di sini itu sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Gitu ya. Kemudian kita berangkatnya dari apa? Kita mau cari X. X ini kan sisi depan dari sudut 30 derajat. Berarti kita bisa pakai yang ada depannya dan ada ini. Ini kan pasti siku-siku ya. Siku-sikunya itu di sini. Sehingga dia ini 2/5 ini dianggapnya sebagai sisi miring karena dia berada di depan sudut siku-siku. Kita mau cari ada sisi depannya, ada sisi miringnya, ada demi. Jadi kita bisa pakai nilai sin ya, karena sin itu nilainya adalah D dibagi dengan mi. Oke. Kita gunakan sudut yang diketahui. Yang diketahui adalah 30 derajat, berarti kita bisa menggunakan nilai sin 30 derajat. Itu sama dengan sisi depannya yang kita cari, tadi kita misalkan X, dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah 2/5. Kemudian sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu adalah setengah. Sama dengan X per 2/5. Kalau udah jadi bentuk kayak gini, kita kalikan silang. Jadi 2 dikali X sama dengan 1 dikali 2/5. Sehingga X-nya berapa? 1 dikali 2/5 dibagi dengan 2. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, berarti ini 1, ini 1. 1 kali 1/5, berarti tetap akar 5 meter. Jadi opsi jawaban yang sesuai itu adalah yang A. Ini ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Di soal nomor 7, Elga akan membuat segitiga siku-siku dari kayu dengan besar salah satu sudutnya adalah 53 derajat. Jika panjang sisi miring segitiga yang akan dibuat Elga adalah 40 cm, panjang sisi segitiga yang lain itu berapa? Oke, kita coba gambarkan ya kondisinya. Ada segitiga siku-siku dari kayu. Oke, ini anggap aja segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya misal di sini. Kemudian salah satu sudutnya adalah 53 derajat. Anggap aja di sini ya. Ini adalah 53 derajat. Jika panjang sisi miring segitiga, sisi miring itu selalu di depannya sudut siku-siku. Berarti yang ini ya. Panjang ininya adalah 40 cm. Kita disuruh mencari panjang sisi yang lain. Kalau yang kita cari, kita misalkan ini sebagai X ya, ini sebagai Y, maka kita akan cari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian yang dikasih di soal, itu kita dikasih clue, bahwa nilai sin 53 derajat itu adalah 0,8. 0,8 itu bisa kita tulis sebagai 8/10 ya. Gini. Oke, kita mulai dari sin 53. Sin 53 itu kan kita pakai rumus tadi sin demi, depan dibagi miring. Depannya 53 ini kan adalah sisi Y, miringnya adalah 40. Jadi Y per 40 itu sama dengan 8/10. Kalau udah kita kalikan silang, 10 dikali Y sama dengan 8 dikali dengan 40. Sehingga nilai Y-nya adalah 8 kali 40 dibagi dengan 10. Disederhanakan, sama-sama dibagi 10, berarti ini 1, ini 4. Sehingga nilai Y-nya adalah 32 cm. Ini ya. Jadi Y-nya adalah 32 cm. Kemudian kalau Y-nya 32 cm, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya itu sebenarnya bisa kita cari menggunakan triple Pythagoras ya. Kalau ada 32, ada 40, pasti yang salah satu sisinya adalah 24 cm. Atau kalau misal kita pakai yang diketahui di soal, yang dikasih di soal itu kan nilai cos 53. Cos 53, oke, kita berangkat dari sudut 53 derajat. Cos sami, samping dibagi miring, itu adalah X per 40. Ya,
Sedangkan nilai cos 53-nya itu berapa? Oh oke, sorry, kita sesuaikan sama ini aja ya. Jadi nulisnya biar sama. Cos 53 derajat itu nilainya adalah 0,6. 0,6 itu ditulisnya berarti bentuk bacaannya 6/10. Ini tadi nggak jadi wes. Kita sesuaikan sama bentuk yang di sebelah kiri. Kemudian kan kalau cos samping dibagi miring. Sampingnya 53 itu X, miringnya adalah 40. Berarti X per 40 itu sama dengan 6/10. Sehingga nilai X-nya berapa? Kita kalikan silang lagi. 10 kali X sama dengan 6 kali 40. Sehingga X-nya adalah 6 kali 40 dibagi dengan 10. Diperkecil sama-sama dibagi 10. Ini 4, ini 1. Sehingga X-nya adalah 6 kali 4, 24 cm. Gitu ya. Jadi sebenarnya tadi setelah ketemu nilai Y-nya 32, kita bisa pakai rumus triple Pythagoras langsung. Atau kalau kita mau cari manual juga bisa. Hasilnya sama-sama 24. Jadi nilai sisi yang lain itu 32 cm dan 24 cm. Jadi opsi yang sesuai itu adalah opsi yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Dito berdiri memandang puncak menara dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat. Jarak antara Dito dan menara adalah 80 meter. Jadi sesuai dengan gambar ya, Ditonya itu di sini, menaranya itu di sini, jarak antara Dito ke menara itu adalah 80 meter. Kemudian sudut elevasi itu adalah sudut saat kita memandang ke atas. Jadi sudut yang terbentuk itu adalah 30 derajat. Kemudian yang mau kita cari adalah tinggi menaranya ini berapa. Terus dikasih tahu bahwa jarak antara mata Dito itu ini, di bagian kepala ini, dengan tanah itu jaraknya adalah 150 cm atau 1,5 meter. Oke, kita mau cari tinggi menara ini. Nah, tinggi menara itu kan kalau dari mata Dito ke tanah itu kan segini ya. Segini itu adalah 1,5 meter. Jadi kita tinggal cari ininya itu berapa, segini itu berapa. Kalau misal kita gambarkan sendiri, ini 30 derajat. Kemudian yang diketahui itu jarak ininya, jarak antara Dito dengan menara itu adalah 80 meter. Kata ininya 80. Kemudian kita bisa cari tingginya ini. Tingginya ini kan berarti sisi depannya 30 derajat. Ini sisi sampingnya 30 derajat. Berarti ada depan, ada samping, berarti kita bisa pakai nilai tan. Pakai nilai tan 30 derajat. Itu kan depan dibagi samping. Misal depannya ini tak misalkan X. Ini juga X. Jadi tan 30 itu bisa diperoleh dari X per 80 meter. Sedangkan nilai tan 30 itu berapa? Tan 30 itu sepertiga akar 3. Atau ditulisnya akar 3 per 3. Itu adalah X per 80. Sehingga sama seperti langkah yang sebelumnya, kita kalikan silang. 3 dikalikan X sama dengan 80 dikalikan akar 3. Sehingga X-nya berapa? X-nya itu 80 per 3 akar 3. Gini ya. X itu kan masih jarak antara ujung menara ke mata Dito. Sedangkan kalau tinggi menara seluruhnya, itu adalah yang X tadi ditambah dengan jarak antara mata Dito ke tanah, berarti 1,5. Ini sama-sama dalam meter ya, jadi 80 per 3 akar 3 ditambah dengan 1,5, ini semua satuannya adalah meter. Jadi opsi yang tepat yang mana? Opsi yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Oke, sekian pembahasan hari ini. Pembahasan matematika tentang trigonometri. Ini masih pengenalannya. Semoga yang disampaikan hari ini bisa membantu kalian. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.